Ya, silakan dibuka filenya. Kita mulai aja dari nomor 1. Nomor 1, seorang pengendara motor bergerak sepanjang suku X ya, mengarah ke barat dengan percepatan. Di sini diketahui percepatannya persamaannya adalah A sama dengan 4,8 min 0,8 meter per second kuadrat. Pada selang waktunya antara 0 sampai 6,5. Nah, di sini saat T-nya 0, kecepatan dan posisi pengendara itu adalah 5,6 sama 6,6. Ini adalah posisi awal ya. T0, di sini kecepatan awalnya 5,6 meter per second. Terus posisi berarti S0-nya S0 sama dengan 6,6 meter. Yang ditanya adalah laju maksimum ya. Nah, di sini ada syaratnya, laju maksimum. Laju maksimum itu terjadi ketika percepatannya bernilai 0. Jadi saat A sama dengan 0. Ya, kita cari apa? Cari waktunya dulu dengan masukin ke persamaan A. Jadi A sama dengan 4,8 min 0,8 T. Nah, masukin A-nya 0 sama dengan 4,8 min 0,8 T. 0,8 T sama dengan 4,8. Dari sini dapat ya, T-nya itu adalah 4,8 dibagi 0,8 sama dengan 6 second. Ini laju maksimum. Setelah dapat laju maksimum, nanti kita integral ya. Kita integral persamaan A. Jadi kita bikin persamaan V itu tapi integral dari A terhadap waktu ditambah V0. Ini ya. Persamaan A diintegral nanti dapat 4,8 T min 0, ini bagi 2 ya, 0,4 T kuadrat ditambah V0 nya masukin 5,6. Ini persamaan V-nya. Nah, habis itu kita masukin T. T di sini nilainya adalah 6 ya. Jadi 4,8 dikali 6 dikurangi 0,4 T kuadrat berarti 6 kuadrat ditambah 5,6. 4,8 dikali 6 berapa? 28,8. Terus ini 6 kuadrat berarti 36 ya. 36 dikali 4. Ditambah 5,6. Ini dikurangi kan dapatnya 14,4 ditambah 5,6. Ditambah berarti dapat 20 meter per second. Ini nomor 1 ya. Yang jawabannya. Ya, pokoknya nanti ada urutannya ya. Urutannya apa? Ada S itu posisi, bawahnya kecepatan, habis itu ada percepatan. Kalau persamaan S ke V itu nanti diturunin ya. Ini diturunkan. Terus kalau ada persamaan A, pengen ke V, nanti di integral. Ini di integral. Ada yang tanyakan nomor 1? Ya, bisa dipahami ya. Yang di rumah bisa dipahami ya. Ya,
Kita masuk ke nomor 2. Nomor 2, seorang anak berjalan 100 meter dalam arah 37 ke arah timur ya, dari utara. Utara itu berarti atas ya. Berarti dia dari utara, sudut yang dibentuk itu adalah 37 derajat. 37 derajat. Ini utara. Ini. Geraknya 37 derajat terhadap timur. Ini 100 meter. Kemudian dia ke arah timur. Ke arah timur sejauh 100 meter ya. Jadi di sini, ini timur. 100 meter. Yang ditanya itu adalah perpindahannya berapa. Nah, untuk yang 100 meter di sini, nanti kita proyeksikan ke sumbu X sama ke sumbu Y. Diproyeksikan ke sumbu X, berarti yang ini nih. Nah, dekat sama sudut. Karena dekat sama sudut, berarti yang di sumbu Y itu adalah 100 cos 37. Ya, cos 37 nilainya berapa? 0,8 ya. Berarti di sini dapat 80 meter. Ini adalah ini. Nah, diproyeksikan ke sumbu X, berarti yang ini. Berarti pakainya sin ya, 100 sin 37. Sin 37 nilainya 0,6. Berarti di sini dapat 60 meter. Ya, kita totalin yang sumbu X. Sumbu X berarti berapa? 60 ditambah 100. 160 meter X-nya. Untuk yang sumbu Y, berarti yang ini doang 80 meter. Yang ditanya adalah perpindahan, berarti posisi awal ke posisi akhir. Ya, ini adalah S-nya. Masukin S itu sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Masukin X-nya 160 kuadrat ditambah 80 kuadrat. Ya, 16 dikuadratin berapa? 25, 60 ditambah 64. 256 ditambah 64 berapa? 320. Ya, habis itu diakarin dapatnya kira-kira berapa? Ya, sekitar 179 ya. 179 meter. Yang B ya. Ini nomor 2. Gak ada masalah ya nomor 2. Yang di rumah? Jelas, Kak. Oke, kita masuk ke nomor 3 ya. Nomor 3, seorang penumpang. Masanya 65,6, M-nya. M sama dengan 65,6 kg. Berdiri di atas sebuah timbangan berat ya, di dalam lift. Di dalam lift, terus habis itu ada timbangannya. Gravitasinya nilainya 10. Pernyataan berikut yang benar ya. Pernyataan yang benar. Kalau yang A, pembacaan timbangan saat lift bergerak konstan ya, bergerak konstan. Jadi gini nih, nanti kalau liftnya diam, atau
Bergerak ya. Nah, geraknya apa? Dengan kecepatan konstan. Dengan kecepatan konstan. Nanti kan Pak, di sini ada gaya berat sama ada gaya normal. Gaya normal itu sama aja angka ya, angka yang ditunjukkan di timbangannya. Ya, karena diam atau bergerak dengan kecepatan konstan nanti berlaku sigma Fy sama dengan 0. Yang ke atas ada N, ke bawah ada W. Ini. Jadi nanti N itu sama dengan W. Nah, W-nya berapa? Berarti 65,6 dikali 10 ya. 656 Newton. Ini kalau liftnya diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi di sini yang A itu salah ya. Yang A itu kan bergerak konstan. Kalau bergerak konstan, berarti angka yang ditimbangan harusnya sih ya 656. Terus yang B juga sama ya, bergerak konstan. Berarti pembacaan timbangan harusnya 656 Newton. Terus yang C, pembacaan timbangan selalu sama saat liftnya bergerak konstan maupun dipercepat. Kalau geraknya konstan, pembacaannya tetap. Tapi kalau geraknya dipercepat, nanti angka yang ditunjukkan di timbangan nilainya berubah ya. Jadi yang C salah. Ya, sekarang kita buktikan yang D ya. Kalau yang D, liftnya geraknya ke atas. Di sini geraknya ke atas. Ada W, ada N. Percepatannya 2 meter per second kuadrat. Kita masukin ke hukum Newton. Sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F-nya karena geraknya ke atas, berarti N-nya positif, W-nya negatif. Sama dengan M dikali A. Masukin M dikali A ditambah W. Masanya 65,6 dikali A-nya 2 ditambah W. 656. 65,6 dikali 2 berapa? 100. Ini sih ditambah 656 7 8 7,2 Newton. Yang D benar ya. Pembacaan timbangan saat lift bergerak ke atas dengan percepatan 2, nilainya adalah 787,2. Berarti jawabannya yang D ya. Ini nomor 3. Bisa dipahami? Nomor 3. Terkait nomor 3, ada yang tanyakan? Nggak ada? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, lanjut ke nomor 4. Nomor 4, tim investigasi ya ditugaskan untuk memeriksa kecelakaan yang melibatkan 2 mobil di sebuah jalan tol. Nah, di sini tim mengukur bekas selip dari salah satu mobil yang hampir berhenti sebelum tabrakan. Jadi diketahui S-nya sama dengan 60 meter.
koefisien gesek kinetis dan statis. Kinetis berarti yang mu K 0,75, mu S-nya 0,9. Yang ditanya adalah perkiraan laju awal mobil tersebut berapa ya? Jadi awalnya bergerak, karena bergerak berarti memiliki energi kinetik. Habis itu berhenti ya, berhenti berarti terjadi perubahan energi kinetik sama ada gaya gesek. Jadi nanti energi kinetik berubah menjadi usaha. Usahanya itu adalah usaha gaya gesek. Nah, delta EK-nya diganti jadi setengah M. Ini V kuadrat. Gaya gesek, usaha oleh gaya gesek berarti apa? F gesek dikali S. Masukin setengah M V kuadrat. F gesek itu berarti apa? Mu ya, dikali normal. G normalnya itu ini ya, mg ini. Terus mu-nya itu pakai yang mu K soalnya bergerak. Ya, habis itu M-nya coret. Yang ditanya adalah V-nya ya. Jadi V kuadrat sama dengan 2 dikali mu K nilainya 0,75 dikali gravitasinya 10, S-nya 60. Ya. 2 kali 0,75 1,5 ya. 1,5 dikali 10 15 kali 60 berapa? 9 100 ya. Terus yang ditanya adalah V, berarti V sama dengan akar 900. Dapat 30 meter per second. Ini V-nya. Yang C. Ya, silakan di screenshot. Sebelum dihapus. Udah beli makan. Katanya ada cilok. Udah beli. Nanti sahur itu. Apa cilok? Enggak. Ada mau kita buat puasa insya Allah. Ya, sini hapus ya. Hapus. Oke, ini nomor lanjut ya, nomor berapa? Nomor 5. Kita lanjut nomor 5. Bersiapa? Keren banget apa tuh internasional pas jadi apa siapa? Keren banget juga. Gue mau bahasa Inggris ya. Tapi masih muda. Yang tadi ini mendengar kalau dengan Indonesia itu nggak bisa dibilang. Kenapa bisa? Gue jadi dia kan kayak kalau sama bisa jadi. Tapi tidak relevan loh nyata. Masih tidak relevan. Tapi kalau dia udah bayar berdasar, nah ini pemakaian itu. Kayaknya ini cuma dari tapi kalau pokoknya kualitas lagi, iya udah UGM anjir, IUT, yang punya Sudah? Sudah. Ya,
Lanjut nomor 5. Nomor 5, masanya 5 kilo, diberi gaya 50 Newton, mu S-nya 0,5, mu K-nya 0,4 ya. Yang ditanya adalah besar gaya gesek yang bekerja pada benda ya. Karena gaya gesek yang ditanya, berarti kita cari gaya normalnya dulu ya. Terus sama di sini ada F. F di sini diproyeksikan ke sumbu F sama ke sumbu Y. Ya. Ini 53 sebelah sini, berarti sebelah sini 53 ya. Ya. Kalau yang di sumbu S berarti dapatnya ya F cos 53. Kalau yang sumbu Y F sin 53. Sama dengan gaya berat, W gaya normalnya ke atas. Ya di sini ada F geseknya ya, F kecilnya. Cari gaya normal, masukin sigma FY sama dengan 0. Yang ke atas positif, berarti N-nya positif, W-nya negatif, dikurangi F sin 53. Sama dengan 0. N sama dengan W ditambah F sin 53. Ya, W di sini massa kali gravitasi. Massanya 5, berarti 50. Ditambah F-nya 50. Sin 53 0,8. 50 ditambah 40. 90 Newton ya. Ini nilai N-nya. Nah, sekarang kita cek dulu ya. Pakai apa? Mu S dulu ya, Fs-nya. Kita cari Fs dulu. Fs itu mu S dikali N. Mu S-nya 0,5, N-nya 90. Dapat 45 Newton. Ya, gaya yang menyebabkan bergerak itu kan yang ini ya, F cos 53 kan. Kita cari nih F cos 53. Berarti 50 dikali cos 53 nilainya 0,6. Dapat 30 Newton. Ya, di sini apa? F cos 53 nilainya 30. Terus Fs-nya 45. Kira-kira bendanya gerak atau diam? Bergerak diam. Bergerak diam. Gaya gravitasinya lebih besar ya. Ya, di sini F cos 53 itu lebih kecil dibandingin Fs. Jadi kesimpulan bendanya itu adalah diam. Karena bendanya diam, berarti nanti besarnya gaya gesek itu sama dengan 30 Newton. Jadi gaya geseknya sama dengan 30 Newton. Gini. Gaya geseknya sama dengan gaya yang ke arah sumbu X-nya. 30 ya. Kak, maaf Kak, tadi yang diam gara-gara apa Kak? Kenapa bisa diam? Fs-nya 45 ya, gaya gesek statisnya 45. Nah, sedangkan gaya dorong yang di sumbu X itu kan cuma F cos 53. F cos 53 nilainya 30. Didorongnya 30 Newton. Fs-nya 45. Otomatis bendanya gak gerak, diam. Gitu. Karena bendanya diam, jadi gaya gesek yang dipakai itu adalah nilai yang ini. Nilai F cos 53-nya sebagai gaya gesek. Tapi kalau misal F cos 53 itu lebih besar dibandingin Fs, bendanya gerak. Karena gerak, berarti gaya geseknya dicari lagi pakai FK, mu K dikali N. Gitu Dharma. Bisa dipahami nggak? Jadi pakai mu K kalau kenapa Kak? Pakai mu K kalau bendanya gerak. Jadi tadi ya misalin F cos 53 nilainya lebih besar dibandingin Fs.
Karena lebih besar berarti kondisi bendanya bergerak. Jadi gaya gesek yang dipakai itu adalah FK. Mu K dikali N. Gitu. Tanya kan? Iya. Andi Kaila ya. Ada yang tanyain lagi? Ada yang tanyain? Gak ada? Gak ada nih? Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 6 ya. Nggak ada, Kak. 6. Apa? S. Ini gaya yang sejajar sama lantai. Benar juga. Iya. Ya benar lah. Masuk ke nomor 6. Berikut ini yang termasuk gaya non konservatif adalah apa? Kecuali ya, yang C ya. Yang C. Ya, jadi nanti kan ada yang namanya gaya konservatif sama gaya non konservatif. Ya. Kalau gaya konservatif, contohnya itu adalah gaya gravitasi ya. Ini contohnya ada gaya gravitasi, terus elastis, gaya elastis, sama gaya listrik. Gaya listrik itu adalah gaya kolom. Nah, gaya konservatif, contohnya itu adalah gaya gesek. Gaya gesek, terus ada hambatan udara, tegangan tali, sama tarikan atau dorongan. Ini contohnya. Yang nomor 6 yang C. Nomor 7, diketahui massa peluru. Massa pelurunya 0,02 N. Massa baloknya 0,98 M. Ditopang oleh 2 tiang. Sama diketahui kelajuan peluru. VP sama dengan P. Pelurunya menumpuk balok ya, sehingga bersarang. Karena bersarang berarti terjadi tumbukannya tidak lenting sama sekali ya. Di sini terjadi tumbukan tidak lenting sama sekali. Gara-gara bersarang. Terus yang ditanya adalah ketinggiannya ya, maka balok akan terpental ke atas sejauh berapa senti? Ya, kita cari dulu kecepatan balok sama peluru ya setelah tumbukan. Masukin massa peluru kali kecepatan peluru ditambah massa balok kali kecepatan balok sama dengan massa peluru ditambah massa balok kali P aksen. Massa peluru 0,02 M dikali V peluru. V peluru adalah P ditambah
Sebelumnya baloknya itu diam ya, karena diam berarti ini nilainya 0. Sama dengan massa pelurunya 0,02 M ditambah 0,98 M. Berarti dapatnya 1 ya, 1 M ini kali P aksen. Ya, di sini P aksen sama dengan 0,02 M MP per M. Ya, dapat 0,02 P. Ini adalah kecepatan setelah tumbukan. Nah, setelah tumbukan kan ada energi kinetiknya. Nah, energi kinetik di sini akan berubah menjadi energi potensial. Jadi energi kinetik berubah menjadi energi potensial. EK-nya itu adalah setengah. Masanya itu adalah massa gabungan antara peluru sama balok dikali P aksen kuadrat sama dengan massa peluru ditambah massa balok kali gravitasi kali ketinggian. Dicoret, coret, setengah P aksen kuadrat. P aksen kuadrat tapi ini ya 0,02 P dikuadratin sama dengan G dikali 0,02 dikuadratin 0,004 P kuadrat per 2 G. Ya. Dibagi 2 0,002 ya, per gravitasi. Ya, ini satuannya meter ya. Satuannya harusnya meter di situ, bukan sentimeter, ya. Tadi maaf Kak, kenapa dia termasuk bukan tidak lenting sama sekali? Tidak lenting sama sekali, gara-gara di situ ada keterangannya peluru bersarang dalam balok. Gitu ya, peluru bersarang dalam balok. Jadi balok sama pelurunya bergerak bersama-sama. Terima kasih Kak. Oke. Ada yang tanya lagi? Ada. Lanjut nomor 8. Dua roda bergerigi diletakkan bersinggungan ya, di mana diketahui jari-jari A sama dengan 10 cm. Jari-jari B sama dengan 30 cm. Terus kecepatan putar roda B, berarti omega B sama dengan 30 putaran per second ya. RPS, putaran per second. Akan diketahui jari-jari jumlah gerigi ya, jumlah gerigi pada roda A, berarti NA sama dengan 30. Jadi nanti kalau rodanya bersinggungan, berlaku ya, berlaku bahwa omega A per omega B itu sebanding sama RA sebanding sama RB sebanding sama jumlah gerigi gear sama sebanding sama NB. Apri, maaf. Ya, Itu omega B-nya 30 atau 3? 3 ya. Oke. 3. Ini kalau bersinggungan berlaku yang ini. Nah, sekarang kita masukin ke RA per RB sama dengan NA per NB ya. RA per RB sama dengan NA per NB. RA nilainya 10, RB-nya 30, jumlah gear-nya 30 per NB ya. Ya.
Berarti di sini dapat NB sama dengan 90. Ya. 90 yang silakan yang mau memfoto, mau SS. Jangan hapus ya. Lanjut nomor 9. Bandul panjangnya L berada dalam lift, lalu disimpangkan. Yang ditanya adalah pernyataan berikut yang tidak benar berkaitan dengan keadaan di atas. Kita coba satu-satu. Kita nyari pernyataan yang tidak. N dikali A absen. N-nya coret, terus ini adalah G, A-nya masukin nilainya G per 2. Sama dengan A absen. Ya,
G dikurangi G per 2. G per 2 sama dengan A aksen. Baru masukin ke T ya. T sama dengan 2pi akar L per A aksen. Ini biar ya. Berarti dapat 2pi akar L. G-nya? Ya, ini G per 2 ya. Berarti 2-nya ke atas. Ya, yang C benar juga ya. Kita nyari yang salah. Terus kalau yang D geraknya diperlambat ke atas. Di sini ada gaya berat, G sama dengan NG, geraknya ke atas. Nah, karena geraknya ke atas, berarti timbul gaya reaksi. Gaya reaksinya arahnya ke bawah. Ini adalah M dikali H. Terus masukin sigma F sama dengan M dikali A aksen. Sigma F-nya ya MG, terus ini ditambah M dikali A sama dengan M A aksen. M-nya coret. Terus masukin G. Nah, dia kan apa? Geraknya diperlambat. Kalau diperlambat, berarti nilai A-nya itu adalah negatif ya. Jadi di sini min G per 2 sama dengan A aksen. Ini jadi G per 2 sama dengan A aksen. Terus kalau dimasukin T sama dengan 2pi akar L per A aksen. Iya. 2pi akar ya. 2-nya naik ke atas. Berarti yang D juga benar ya. Bulat ya, bukan kotak. Berarti kita buktiin yang E ya. Males. Yang E geraknya diperlambat ke bawah. Diperlambat ke bawah. W sama dengan MG. Di sini ada M dikali A. Pada A aksen diperlambat berarti min G per 2. Masukin sigma F sama dengan M dikali A. Berarti MG dikurangi M kali A sama dengan M A. M-nya coret, masukin G, min dikurangi min G per 2 sama dengan A aksen. A aksen sama dengan berapa? 3G per 2. Terus masukin T sama dengan 2pi akar L per A aksen. Ini 2pi. Ya, bawahnya 3G ya. Ini. Berarti pernyataan yang tidak benar itu adalah yang E ya. Harusnya nilainya segini. Ya, ada yang tanyakan nomor 9. Bisa dipahami nomor 9? Apri mau nanya deh, Kak. Ya. Itu kenapa MA? Maksudnya kayak bukan N atau apa gitu. Berarti itu sebagai gayanya atau Sebagai gaya reaksi. setelah Jadi, dia bergerak? Gaya reaksi ya. Gaya reaksi di sini arahnya selalu berlawanan sama arah geraknya. Kalau geraknya ke bawah, gaya reaksinya itu adalah ke atas. Nah ini dia geraknya ke atas, berarti gaya reaksinya arahnya ke bawah. Oke, makasih, Kak. A aksennya dulu berapa? Baru nyari periode. Makasih, Kak. Ya. Lanjut. Nomor 10. Gelombang bunyi intensitasnya I0, amplitudonya A0,
Nah, sekarang jika amplitudo dinaikkan 3A0. Jadi misalnya ya, I1 sama dengan I0, A1-nya A0, amplitudonya dinaikkan 3A0, berarti amplitudo yang kedua berapa? Ya, ini jadinya 4 ya, 4A0, gara-gara dinaikkan 3. Terus perbandingan antara intensitas sama amplitudo apa? Ya, sama amplitudo berbanding. Ya, ini ya berbanding lurus ya. Jadi nanti I itu sebanding sama A kuadrat ya. Intensitas sebanding sama A kuadrat. Jadi nanti kita pakai perbandingan I1 per I2 sama dengan A1 kuadrat per A2 kuadrat. I1-nya diganti I0 per I2 sama dengan A0 kuadrat per A2. A2 nilainya 4A0 ya, dikuadratin. Kalau dikuadratin jadinya 16 A0 kuadrat. Coret. Dikali silang ya. Dapat I2 sama dengan 16 I0. Yang asal mulanya dari rumus intensitas ya. Daya dibagi luas. Luasnya diganti 4πr kuadrat. Terus P-nya diganti energi per waktu. Energinya diganti setengah K kuadrat. Ini. Ini asal mulanya. I sebanding sama A kuadrat. Lanjut nomor 11. Volume gas berbanding terbalik dengan tekanan yang diberikan padanya ketika temperatur dijaga konstan ya. Temperaturnya tetap. Di sini suhu tetap atau isotermik ya. Nah, pernyataan tersebut dikemukakan seorang ilmuwan yang kemudian dikenal dengan siapa? Boyle. Ya, Boyle ya. Isotermik itu hukum Boyle. Jadi nanti rumusnya P1 sama dengan P2. Terus sama di situ ada yang namanya Charles. Kalau Charles apa? Banyak tetap. Ya, kalau Charles itu adalah tekanannya yang tetap ya, atau prosesnya adalah isobarik tekanan. Berarti P1 sama dengan P2 per P2. Terus ada yang namanya hukum Gay-Lussac. Kalau Gay-Lussac, ya ini adalah isobarik
isokorit volumenya yang tetap. Jadi P1 per T1 sama dengan P2 per P2. Kalau hukum gas ideal, ya, gas ideal berarti yang A ya, hukum gas ideal itu PVNRT ya, atau PVNKT. Nomor 11 yang E ya. Ya, silakan di screenshot atau mau difoto. Yang di rumah ada yang tanyakan nggak? Enggak deh, Kak. Nggak ada. Sebelah sini hapus. Kita masuk ke nomor 12. Batu bara menghasilkan 6.000 kilokalori per kilogram ya. Satuannya adalah kilokalori per kilogram. Jadi itu adalah Q per M-nya. Q per M sama dengan 6.000 kilokalori per kilogram. Yang ditanya adalah berapa banyak batu bara yang diperlukan sebuah rumah. Nah, di sini butuh berapa? Butuhnya adalah 1,08 kali 10 pangkat 7 kilokalori. I sama dengan 1,08 kali 10 pangkat 7 kilokalori. 40% energi yang dihasilkan hilang ke atas cerobong asap ya. Jadi 40% itu sama aja energi yang hilang. Jadi nanti ada efisiensi. Efisiensinya adalah 100% dikurangi 40%. Nilainya adalah 60%. Kita mau nyari massa ya. Jadi kita mainin satuan ya. Jadi nanti besarnya Q. Tadi kan butuhnya segini nih. Butuh batu baranya segini energinya. Q itu sama dengan Q per M dikali M kali efisiensi. Masukin Q-nya 1,08 kali 10 pangkat 7. Q per M nilainya adalah 6.000 ya. 6 kali 10 pangkat 3. Dikali M kali efisiensi. Efisiensinya 60%. 60%, 60 per 100 ya, atau 3/5. Kalau udah 0,6 aja ya, ini 0,6. Ya, dikali 0,6. Ya, 6 dikali 0,6, 3,6 ya. Ini 3,6 kali 10 pangkat 3 M 1,08 10 pangkat 7. 1,08 kali 10 pangkat 7 dibagi 3,6 kali 10 pangkat 3. Ya, berapa? 3.000. Oke, dapat 3.000 kilogram. Yang E.
Kita masuk ke nomor 13. Sebuah kawat tembaga diameternya 4 mm. 13 diameter. Empat milimeter diubah ke meter, jadinya 4 kali 10 pangkat min 3. Mengalirkan arusnya adalah 2,2. I sama dengan 2,2 ampere. Diketahui kawat tembaga memiliki 7 kali 10 pangkat 21 elektron per meter kubik ya. Berarti ini adalah jumlah elektronnya N per volume. Nilainya 7 kali 10 pangkat 21 elektron per meter kubik. Yang ditanya adalah laju aliran elektron pada kawat dengan menganggap muatan elektronnya 1,6 dikali 10 pangkat min 19 ohm. Ini mirip soal Liprateo ya. Jadi nanti kita bikin satuan ya. Karena yang ditanya kecepatan itu kan satuannya meter per second ya. M per S. Jadi nanti buat nyamain nanti kan ada rumus arus. Yang namanya arus I itu kan sama dengan I per T ya. Ini rumus arus. Nah, dari sini kita bisa dapat T itu sama dengan I per I. Ini rumus arus. Nah, kita bikin jadi V. V itu sama dengan apa? Biar satuannya meter per second, berarti volume. Volume per N dibagi luas. Volume itu kan satuannya meter kubik. Habis itu dibagi luas. Luas itu kan meter kuadrat. Nanti kan dicoret, berarti sisa M. Terus habis itu dikali sama T. Nah, habis itu T di sini kita ganti jadi I per I. Jadi volume per N dibagi A-nya diganti 1/4 pi D kuadrat, P-nya diganti I per I. 4-nya naik ya, jadi 4 dikali volume per N dikali I per I D kuadrat dikali I. Kita masukin angkanya 4. Nah, volume per N yang ini ya, berarti dibalik ya. 1 per 7 kali 10 pangkat 21. Arusnya 2,2 dibagi P-nya 22 per 7. D di sini 4 kali 10 pangkat min 3 dikuadratin min 6. Q-nya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Ya, coret ya. 7 sama 7, coret. Ya, berarti sini 10 ya. 10 sama ini berarti sisa min 5. 4 sama 16. 4. 1 dibagi 10 pangkat 21. Berarti naik ke atas ya. 10 pangkat min 21. 4 dikali 1,6. 6,4. Habis itu min 5 sama min 19. Min 24. Ya, naik ke atas berarti 10 pangkat 3 dibagi 6,4. 1000 dibagi 6,4 berapa?
156 meter per second. Apanya? Apanya yang tumbang? Di Masih nomor 13 ngerekam bentar ya. Ini pindah-pindahnya tuh kayak ini. bisa dipahami Habis nomor ini aja diingetin. 13. Habis ini diingetin ya. Soalnya kerekam semua yang di depan. Masuk ke nomor 14. 14 diketahui induktansi. Induktansi simbolnya L sama dengan 40 milihenry. Diubah ke Henry jadi berapa? Yang 4 kali 10 pangkat min 2. Diketahui R-nya ya 0,12 ohm. 12 kali 10 pangkat min 2. Diketahui lagi waktu yang diperlukan arus untuk mencapai 50% nilai maksimumnya ya. Di sini 50% nilai maksimum. Ya, di sini nanti kita masukin ke rumusnya ya. Jadi nanti ada yang namanya tau itu sama dengan L per R ya. Induktansi dibagi sama R. Nah, habis itu kita masukin ke rumus. Mau rumus langsung atau cara panjangnya? Langsung. Oke, kalau rumus langsungnya, jadi buat nyari V itu sama dengan L per N dikali N 2. Ini rumusnya buat nyari waktu. Pakai rumus yang ini, syaratnya itu apa? 50% nilai maksimum. Kalau nilainya bukan 50%, nggak boleh pakai rumus yang ini. Kita masukin nilai T-nya. L-nya berapa? 10 pangkat min 2 per 12 10 pangkat min 2. Dan 2 berapa? Dan 2 di soal ada ya? 0,693. Ini coret berarti 1/3. Dikali 0,693. Dapat 0,231. Yang B. Lanjut nomor 15. Seorang pilot pengamat A ya, mengemudikan pesawat dengan kecepatan akar 3/2 C. Pengamat B yang merupakan kembaran pengamat A diam di bumi ya. Jadi B itu di bumi. Terus kalau yang A dia bergerak ya, dia ke angkasa ya. Di sini ke angkasa. Yang ditanya adalah pernyataan berikut yang benar berkaitan keadaan di atas.
Yang A, panjang pesawat menurut B lebih besar dibandingin panjang pesawat menurut A. Kira-kira benar salah? Salah benar, salah benar. Salah ya. Jadi nanti panjang menurut A ya, justru lebih besar ya dibandingin panjang menurut B. Ya, jadi LA itu lebih besar dibandingin LB. Panjang menurut pengamat yang diam itu lebih besar dibandingin pengamat yang ya, LA lebih besar dibandingin LB ya. LA itu kan dia di dalam pesawat. Jadi nanti dia menganggap bahwa pesawatnya itu diam. Terus kalau yang B itu kan posisinya di bumi, melihat benda yang bergerak. Karena melihat benda yang bergerak, nanti benda di sini panjangnya itu akan menyusut. Yang B, massa pesawat menurut pengamat B lebih kecil dibandingkan massa menurut pengamat A. Benar salah? Massa pesawat menurut pengamat B. Pengamat B. Ayo, benar salah? Ya, salah ya. Harusnya lebih besar. Jadi massa menurut pengamat B harusnya lebih besar ya dibandingkan massa menurut pengamat A. Terus kalau yang C, panjang pesawat menurut pengamat B merupakan panjang pesawat sesungguhnya. Salah ya. Jadi panjang sesungguhnya itu yang LA. Panjang sesungguhnya itu adalah yang LA. Terus kalau yang D, jika pengamat A kembali ke bumi T tahun setelah keberangkatannya, usia pengamat B lebih tua dibandingkan pengamat A. Ya, benar ya? Berarti jawabannya yang D. Afri, Ya. boleh kasih keterangannya nggak Kak? Aku masih suka bingung LA tuh apa, LB apa? Takut kebalik Kak. Benar ya. Kalau yang A tadi apa? Panjang menurut harusnya lebih besar ya. Kalau nggak rumusnya dia ya. Jadi nanti untuk mencari panjang itu kan apa? L ya. L sama dengan panjang awal dikali rasa 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ini kaitannya sama panjang. Jadi panjang menurut pengamat yang diam sama bergerak itu beda. Kalau menurut yang bergerak itu nilainya lebih kecil ya dibandingin yang diam. Ini untuk rumus panjangnya. Kalau yang B itu apa? Kaitannya sama massa ya. Kalau massa nanti kan ada rumusnya. Massa relativistik itu sama dengan M0. Terus ini akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ini untuk rumus M-nya. Terus kalau yang D itu kaitannya sama waktu. Jadi delta T sama dengan delta TP
suatu orang yang ada di bumi, suatu orang yang diam di bumi, itu nanti lebih lama ya, lebih lama dibanding suatu orang yang sedang bergerak. Yang D. Terus kalau yang E salah ya. Masa pesawat menurut kedua pengamat sama, itu salah, kan harusnya nilainya berbeda. Ini nomor 15. Ya, silakan di screenshot. Samping sini hapus ya. Masuk ke nomor 16. Aorta seorang anak diperkirakan sekitar 1,2 cm. Jari-jarinya ya. Radius. Habis itu mengalirkan darah dengan kecepatan 20 cm per second. Pisahin aja ya, ini aortanya. Aorta. R1 sama dengan 1,2 cm. R1 nilainya 20 cm per second. Darah dari aorta diteruskan oleh pembuluh kapiler ya, jari-jarinya 0,3 mm dengan laju 5 kali 10 pangkat min 2 mm per second. Pokoknya nanti ini bercabang. Nah, yang ditanya adalah banyaknya cabang, nilainya berapa? Jadi di sini R2 0,3 mm. Kecepatannya berapa? 5 kali 10 pangkat min 2 mm per second. Kita ubah ke milimeter ya. Ini diubah ke milimeter, berarti dapat 12 mm. P-nya jadi 200 mm per second. Kaitannya sama debit ya. Jadi nanti Q1 sama dengan Q2. Q itu rumusnya Mbak. Ayo, debit ya. Berarti A1 Ada tuh di info album itu A1 lengkap tuh. sama dengan Di info album di grup. A2 dikali Lengkap. P2. Baca aja. Terus habis itu dikali sama N ya. Jangan grup lengkap. N itu berarti banyaknya ini Gabungkan. pembuluh kapilernya. Ada lengkap infonya. A1-nya dijabarin luas lingkaran Pi R1 kuadrat kali V1 sama dengan Pi R2 kuadrat dikali V2 kali N. Pi-nya coret R1 12 mm. R1 4 V1 200 sama dengan R2. R2-nya ini ya. Ya, 0,09. 9 dikali 10 pangkat min 2. P2-nya 5 kali 10 pangkat min 2 kali N. N sama dengan ini kali 2. 12
288, 10 pangkat 2 per 9 kali 5, 45 kali 10 pangkat 4. 288 dibagi 45. Berapa? 32 per 5. 32 per 5 kali 10 pangkat 6. 6,4 dikali 10 pangkat 6 atau 64 dikali 10 pangkat 5. Ini yang A. Ya, 4 saja ya. Jadi namanya sinar gamma, sinar laser, sama sinar X itu tidak bisa dipengaruhi oleh medan magnetik sama medan listrik. Jadi kalau ada medan magnet atau medan listrik itu tidak bisa dibelokkan ya. Jadi yang tidak dipengaruhi oleh medan magnetik sama medan listrik itu adalah gelombang elektromagnetik. 1, 2, 3 itu gelombang elektromagnetik. Terus di sini ya, sinar yang bisa dipengaruhi oleh medan listrik sama medan magnet, nanti ada yang namanya sinar alfa ya. Jadi ada sinar alfa, terus ada sinar beta, sama sinar katoda. Kenapa sinar alfa, sinar beta, sama sinar katoda itu bisa dipengaruhi? Soalnya kalau sinar alfa itu kan dia memiliki muatan ya. Sinar alfa itu dia bersifat positif. Kalau sinar beta itu kan bersifat negatif. Elektron, ini juga elektron. Jadi kalau di medan listrik atau medan magnet itu bisa dibelokkan. Lanjut nomor 18. Grafik di atas menunjukkan hubungan unsur radioaktif yang tersimpan dalam sebuah laboratorium. Yang ditanya adalah tetapan peluruan. Tetapan peluruan nanti simbolnya adalah lambda ya, lambda.
Ya, rumus ketatan peluruan lambda sama dengan ln 2 per waktu paruhnya. Ini rumusnya. Ya, kita apa? Butuh waktu paruh ya, T pangkat setengahnya. Kita cari dulu dengan cara melihat di grafik. Di grafik masa awalnya itu adalah 16 N0 sama dengan 16 gram. Nah, setelah 10 tahun, T-nya 10 tahun. Di sini apa? Masanya berubah menjadi 4 ya. N sama dengan 4 gram. Kita cari T pangkat setengah. Masukin N sama dengan N0 setengah T per T setengah. N-nya 4 sama dengan 16 setengah pangkat T-nya 10 ya. 10 per T pangkat setengah. Ya, ini solet 1 terus ini 4. 4-nya sini. Jadi 1/4 sama dengan setengah pangkat 10 per T pangkat setengah. Nah, 1/4 itu kan sama aja setengah pangkat 2 ya. 1/2 pangkat 2 sama dengan setengah pangkat 10 per T pangkat setengah. Ya. Setengahnya habis. 2 sama dengan 10 per T pangkat setengah. Ya. Dapat waktu paruhnya adalah 5 tahun. 5 tahun. Baru masukin ke rumus yang ini. Ln 2 per T pangkat setengah. Ln 2 nilainya 0,693. Dibagi T pangkat setengahnya 5. Ya, dapat 0, berapa? 1, 3, 8, 6. Ini konstanta peluruannya per tahun. Yang besar tekanan yang diperlukan untuk menekan volume balok besi sebesar 0,2%. 0,2% itu adalah delta V-nya ya. Delta V 0,2%. Jika modulus geser itu simbolnya S ya. S sama dengan 40 dikali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Diketahui modulus U nilainya 90 dikali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Yang ditanya adalah tekanannya ya, untuk menekan balok. Ya, jadi nanti buat mencari tekanan P itu sama dengan B dikali delta V per V. Ini. Ya, masukin B sama dengan 90 kali 10 pangkat 9. Delta V-nya berapa? 0,2% ya. Dibikin 2 kali 10 pangkat min 1%. Per volume awalnya nilainya 100% ya. Jadi bawahnya per 100%. Persennya coret 10 pangkat min 1 coret sisa 8.
9 kali 20. 90 kali 2. 180. Dikali 10 pangkat 8. Bawahnya masih ada 100 ya. 100 itu kan 10 pangkat 2. Ya, berapa? 18 kali 10 pangkat 7. Satuannya Newton per meter kuadrat. Habis itu diubah ke dalam bentuk ATM. Berarti dikurangi ya pangkatnya, dikurangi pangkat 5. Jadi 18 kali 10 pangkat 2 ATM. 1.800 ATM. Jadi di nomor 19 modulus gesernya nggak dipakai ya. Ada yang tanyakan terkait nomor 19? Ada. Lanjut nomor 20. Nomor 20 cahaya kuning. Diketahui lambda sama dengan 4.900 Armstrong ya. Diubah ke meter. 1 Armstrong berapa? 10 pangkat min 10 meter. Dan ini diubah ke meter jadi berapa? 49 kali 10 pangkat min 7 meter. Difraksikan oleh isi difraksi dengan konstanta isi. Konstanta isi simbolnya apa? Konstanta isi. Ya, N besar ya. N besar sama dengan 2000 garis per sentimeter. Nah, ini diubah per meter jadi berapa? Ini per senti. Kan 1 senti kali 10. Ya. 200.000 ya. Ini kan per senti. Terus diubah per meter, berarti nanti nambah 0,2 ya. Ini dapat 2 kali 10 pangkat garis per meter. Yang ditanya adalah spektrum order tertinggi yang dapat diamati. Kita nyari N-nya. Order tertinggi, karena order tertinggi berarti nanti kita anggap θ-nya itu adalah 90 derajat. Saat nilai sin-nya 1. Masukin ke rumusnya. D sin θ sama dengan N dikali lambda. D itu sama dengan 1/N. Jadi sin θ per N sama dengan N dikali lambda. Yang ditanya N kecilnya. N sama dengan sin θ per N besar dikali lambda. Kita masukin sin 90 nilainya 1 per N besarnya 2 kali 10 pangkat 5 dikali lambdanya 49 kali 10 pangkat min 7. Ya. 2 kali 49 98. Ini pangkat 8 nggak sih? Ini ya. Ini kan 10 pangkat 5, 10 pangkat min 8, 10 pangkat min 3 ya. Naik ke atas jadi 1000. 1000 dibagi 9,8 berapa?
negatif berapa? 10. Yang negatif 10 ya, dibulatkan nilainya 10. Yang nomor 20. Kalau kecepatan sekolah nggak? Ya, sampai di sini ada yang tanyakan? Dari nomor 1 Kak, sampai aku mau nanya, Kak. Ya. Tadi nomor 9 itu yang C sama yang D salah kenapa ya, Kak? Nomor 9. Iya. Nomor 9 yang B. Yang C sama D, Kak. Oh, yang C sama D. Iya. Kita yang nomor 9 itu yang ditanyakan pernyataan berikut yang tidak benar ya. Yang tidak benar. Berarti kita nyari yang salah. Nyari yang salah. Kalau A sama B, periodenya tetap ya. 2Pi akar L per G. Terus yang B juga nilainya tetap. T sama dengan 2Pi akar L per G. Terus tadi yang C ya. Yang C itu kan udah dihitung pakai yang gambar. Nah, ternyata apa? Dapat periodenya itu adalah 2Pi akar 2L per G. Itu benar saat liftnya geraknya ke bawah. Terus yang D juga benar. Kalau liftnya geraknya diperlambat, periodenya nilainya 2Pi akar 2L per G. Kalau yang E, itu salah. Dia geraknya diperlambat ke bawah. Tadi kan dapat perhitungan ya, bahwa T harusnya 2Pi akar 3L per 3, berapa? T sama dengan 2Pi akar 2L per 3G. Gitu. Oh iya, Kak. Oh. Iya, Ya, ngerti, jadi Kak. yang itu salah ya. Harusnya Iya. periodenya 2Pi akar 2L per 3G. Oke, Yang Kak. nomor 9. Iya. Makasih ya, Kak. Yang lainnya ada yang tanyakan? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada yang tanyakan ya? Kalau nggak ada yang tanyakan, kita cukupkan untuk pembahasan TO fisika ya. Yang kedua, kita cukupkan sesudahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.